Boleh ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Afif bisa maju ke depan, mimpin doa. Untuk Syafra berdoa mulai. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya silakan kalian tengok kanan kirinya, kira-kira siapa yang hari ini tidak masuk? Rika. Kenapa Mbak Rika tidak masuk? Sakit apa sayang? Gondongan. Ya, oke, ayo kita doakan semoga teman kita besok sudah sembuh, hari Senin sudah bisa mengikuti pelajaran, oke? Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara tercinta kita, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mbak Kotin silakan maju ke depan memimpin sayang. Anak-anak dibawa untuk berdiri. Oh, ketiga. Yang dalam kata hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya itu tanah utara di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
baru lagi dananya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Oke, baik. Sekarang untuk kita lebih semangat lagi pada hari ini mengikuti pelajaran, ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri dulu. Ayo berdiri, nak. Ayo. Udah pengen tahu nih mana semangatnya sampean hari ini. Oke, siap? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tetap semangat. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat fakta dan kalimat fiksi. Pada pertemuan kemarin kita sudah pernah belajar tentang kalimat juga ya. Kalimat apa? Masih ingat? Apa itu kalimat itu? Hah? Ayo, kemarin kita pernah kalimat tunggal. Yang dimaksud dengan kalimat tunggal apa? Kalimat yang mengandung atau memiliki unsur subjek, objek. Oke, kalimat yang mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kalimat fakta dan kalimat fiksi. Apa yang dimaksud dengan kalimat fakta, apa yang dimaksud dengan kalimat fiksi, dan juga ciri-cirinya. Sekarang sebelum kita ke materi, Bu Rahma tanya dulu nih, kira-kira siapa di sini yang pernah membaca buku cerita? Angkat tangan. Dimulai dari Mbak, itu dulu Mbak Cika. Mbok Srini yang mendapatkan biji timun mas ajaib dari buto ijo. Biji tersebut menjadi seorang anak yaitu timun mas. Oke, Mbak Cika pernah belajar tentang membaca buku cerita yaitu tentang Timun Mas, yang mana seorang janda diberikan biji oleh buto ijo. Oke. Nah, selanjutnya siapa yang membaca buku cerita lagi? Mbak Farah. Ayo, Pak. Semut dan belalang. Seekor belalang yang kelaparan menangis makanan dari seekor semut. Saat musim dingin datang dan ditolak. Oke, seekor belalang mengemis dan menangis oleh seekor semut, dan dia ditolak sama semut tadi, tidak diberikan makanan oleh si semut belalang tadi ya. Nah, selanjutnya siapa di sini yang pernah membaca buku koran? Ada nggak? Yang melihat? Oh, ada misalnya apa? Oh, tentang banjir bandang. Oke. Banjir bandang di Semarang. Banjir bandangnya berada di Semarang. Bu Rahma juga pernah membaca itu. Nah, selanjutnya, oke, siapa lagi yang pernah membaca koran lagi? Ada nggak? Tidak. Oke, kita sekarang akan belajar tentang kalimat fakta dan kalimat fiksi. Tapi sebelumnya, kedua tadi, koran dan juga buku cerita, ada yang tahu kira-kira mana ya yang mengandung kalimat fakta, mana yang mengandung kalimat fiksi? Masih bingung?
Oke, ayo kita belajar tentang kalimat fakta dan kalimat fiksi. Nah, di sini, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita relaksasi sebentar supaya kita lebih fresh lagi belajarnya. Oke, kita lebih fresh lagi, terus kita lebih semangat lagi. Hari ini apakah kalian semuanya bahagia? Bahagia. Adakah hari ini yang merasa kesel, marah, atau sedih? Tidak. Coba tadi pagi yang marah-marah sama orang tuanya, tidak ada. Yang tadi mau berangkat sekolah malas-malasan, ada nggak? Oh enggak, tapi ayo kita relaksasi sebentar ya, supaya nanti kita lebih semangat lagi mengikuti pelajaran. Silakan kalian duduk dengan senyaman mungkin. Apapun yang dipegang ditaruh di meja dulu. Sudah, ditaruh dulu, duduk dulu. Oke, sudah. Sekarang kalian bayangkan, kalian saat ini sedang berada di pegunungan yang sangat indah, dengan udara yang sangat sejuk. Oke, kemudian kalian menghirup udara itu yang ada di pegunungan dengan hidung dalam-dalam. Tahan sebentar, kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan. Sekali lagi, hirup udara dari hidung dalam-dalam. Tahan sebentar, keluarkan dari mulut secara perlahan-lahan. Oke, baik. Gimana, enak? Enak. Ayo kita ke materi. Nah, di sini Bu Rahma mempunyai ceritanya persahabatan antara Ubay dan Lala. Kalian semak di proyektor situ, nanti Bu Rahma yang akan bercerita ya. Kita belajar bareng dengan Ubay dan Lala yang terkait dengan kalimat fakta dan kalimat fiksi. Tapi sebelumnya, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian lalui. Yang pertama, melalui kegiatan melihat PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan kalimat fakta dan kalimat fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkategorikan kalimat fiksi dan kalimat fakta dengan menggunakan benda konkret dan sebagai alat bantu visualisasi secara tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyimpulkan kalimat fiksi dan kalimat fakta dengan benar. Sekarang silahkan kalian simak ceritanya Lala dan Ubay. Oke? Nah, di sini ada situ Ubay, yang ini Lala. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ubay dan saya Lala. Ayo kita belajar materi bahasa Indonesia tentang kalimat fakta dan kalimat fiksi. Nah, di sini si Ubay bertanya, karena si Ubay masih bingung cara membedakan kalimat fakta dan kalimat fiksi. Si Ubay mengira bahwa kalimat fakta dan kalimat fiksi ini sama. Di sini dia belajar dengan Lala supaya Lala bisa menjelaskan kebingungannya si Ubay. Lala, kira-kira kalimat fakta dan kalimat fiksi itu sama apa tidak ya? Nah, Lala menjawab, kalimat fakta dan kalimat fiksi itu berbeda, Ubay. Nah, di sini sudah dijelaskan sama Lala. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi tentang peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan kalimat fiksi adalah kalimat yang berisi tentang khayalan penulis atau pengarang. Ada juga yang menyebut bahwasanya kalimat fiksi adalah kalimat yang tidak nyata dan tidak benar-benar terjadi. Nah, sebentar dijelaskan sama Bu Rahma dulu. Jadi intinya kalau kalimat fakta itu kalimatnya dia itu benar-benar nyata, ada di dunia nyata, dan di situ kalimat fakta itu dia itu bersifat kayak gini, kamu pernah mengalaminya, kamu pernah melihatnya, dan seorang penulis itu dituangkan ke dalam kalimat fakta, ya. Sedangkan kalau kalimat fiksi itu dia bersifat imajinasi. Artinya apa? Di situ itu tidak ada
terbukti kebenarannya. Di dunia nyata kita tidak pernah melihat atau kita tidak pernah mengalaminya. Jadi dia itu hanya karangan si penulis saja kalau fiksi. Sedangkan di sini, nah di sini Lala juga menjelaskan nih ciri-ciri kalimat fakta dan ciri-ciri kalimat fiksi. Ciri-ciri kalimat fakta yang pertama, satu, kalimatnya sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, kalimatnya benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, kalimatnya bisa dibuktikan kebenarannya. Dan yang keempat, kalimatnya berupa objektif atau apa adanya. Sedangkan ciri-ciri kalimat fiksi yang kedua, yang pertama, yakni kalimatnya bersifat imajinatif. Yang kedua, kalimatnya berisi imajinasi pengarang atau penulis. Dan yang ketiga, kalimatnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, biasanya kalimat fiksi ini digunakan untuk menulis cerpen atau karya sastra berupa novel, komik, dan juga fabel. Nah, anak-anak, dari ciri-ciri kalimat fakta ini kalian bisa melihat bahwasanya kalimat fakta ini dia kalimatnya sesuai dengan kenyataan. Di dunia nyata ini memang ada kalimat yang dituliskan oleh penulis, tidak berdasarkan khayalan saja. Yang kedua, kalimatnya benar-benar terjadi. Artinya apa? Di dalam kalimat itu memang ada buktinya. Di situ ada kejadian yang nyata sehingga penulis itu membuat karyanya dalam bentuk tulisan. Dan yang ketiga, kalimatnya bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya apa? Bahwa kalimat yang sudah ditulis oleh penulis tadi bisa dibuktikan bahwa kejadian itu benar-benar nyata, ada. Terus yang terakhir, kalimatnya berupa objektif atau apa adanya. Jadi seorang penulis itu tidak mengada-ngada tulisannya, ya sesuai informasi yang dia dapat, cuma nanti dikembangkan oleh penulis, bukan berdasarkan khayalan saja. Nah, di sini perbedaannya, kalau ciri-ciri kalimat fiksi, yang pertama, kalimatnya bersifat imajinatif. Imajinatif itu apa, Bu Rahma? Berdasarkan khayalan, cuman pikirannya saja. Dia itu cuman mengangan-angan, saya ingin membuat cerita seperti ini, jadi dituangkan ke dalam bentuk cerita. Dia berdasarkan imajinasi saja. Yang berimajinasi siapa? Ya yang menulis. Nah, di situ dituangkan bahwa ciri-ciri yang kedua, kalimatnya berisi imajinasi pengarang atau penulis. Yang ketiga, kalimatnya tidak dapat dibuktikan kenyataannya. Artinya apa? Di dunia nyata ini kalimat fiksi itu tidak ada, cuman rekayasa, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini biasanya kalimat fiksi digunakan untuk menulis apa? Cerpen, terus novel, fabel, terus buku cerita. Nah, seperti yang ada teman tadi yang membaca, Mbak Cika, Mbak Farah, sama Mas Nanda. Mas Nanda tadi membaca apa? Koran. Mbak Farah? Buku cerita, menceritakan tentang apa tadi? Semut dan belalang. Kalau Mbak Cika tadi apa? Timun Mas. Nah, kira-kira dari cerita teman-teman kalian tadi yang kalian baca, yang masuk ke kalimat fakta yang mana? Cerita mana? Berita yang koran yang dibaca oleh Mas Nanda, menceritakan tentang banjir bandang yang terjadi di mana tadi, Mas? Di Semarang. Sedangkan yang cerita yang dua tadi punyanya Mbak Afif sama Mbak Farah yang dibaca tadi. Oh iya, Mbak Cika sama Mbak Farah tadi yang dibaca fiksi. Cerita fiksi. Kenapa kok dimaksud dengan cerita fiksi? Karena tidak ada di kehidupannya. Betul, karena tidak ada di kehidupan nyata. Jujur untuk kalian. Nah, di sini Lala punya contoh nih, dilihat. Ayo kita uraikan contohnya, Lala. Contoh kalimat fakta. Yang pertama, kucing Benny makan ikan. Nah, di sini siapa yang punya kucing? Mbak Kotin, kucingnya makan apa?
Ikan. Kalau Mbak salah. Ikan juga. Berarti benar nggak? Kucing suka makan ikan? Benar. Berarti ini termasuk kalimat fakta. Yang kedua, sapi dan kerbau adalah hewan yang suka makan rumput. Kira-kira masuk, benar nggak masuk kalimat fakta? Siapa yang punya sapi? Oh, Mbak ikut dulu. Buat roti, Mbak Afif. Sapinya makan apa? Rumput. Iya. Yang punya kerbau? Nggak ada. Kambing punya ya? Oh, kambing ini Mas Nando. Kambing suka makan apa? Rumput juga. Jadi benar bahwa kalimat yang kedua termasuk kalimat fakta. Sekarang yang ketiga, Mbak. Setiap hari Senin di UPT SD Negeri Pucangan 2 melaksanakan kegiatan upacara bendera. Nah, kira-kira benar nggak kita ini selalu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin? Benar. Berarti kita sudah bisa membuktikan bahwa kesannya setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Berarti ketiga-tiganya itu masuk ke dalam kalimat fakta. Sekarang contoh kalimat fiksi. Di situ Lala mempunyai 3 contoh. Yang pertama, beruang itu makan puding coklat. Kalian tahu beruang? Kira-kira beruang suka makan puding enggak? Tidak. Makan apa coba? Daging, betul. Nah, dari situ artinya bahwa beruang itu makan puding coklat termasuk kalimat fiksi. Karena kita tidak bisa membuktikan bahwa beruang suka makan puding, apalagi makannya di mana itu? Di atas awan. Artinya beruang tidak bisa naik ke atas awan karena dia tidak mempunyai apa? Sayap. Yang kedua, sapinya Pak RT sedang bernyanyi di kandang. Mbak, tadi yang punya sapi siapa? Sapinya suka bernyanyi nggak? Bisa bernyanyi nggak? Nggak bisa. Jadi kalimat yang kedua ini masuk kalimat fiksi, betul. Karena dia kita tidak bisa membuktikan bahwasanya sapi bisa bernyanyi. Oke, yang ketiga, tupai sedang berbelanja di supermarket. Kira-kira ini masuk kalimat apa ya? Fiksi. Kalian tahu bulan tupai nggak? Tahu. Tupai bisa berbelanja nggak? Nggak. Yang bisa berbelanja orang atau manusia. Jadi ini benar, dari ketiga ini termasuk contoh kalimat fiksi. Oke, di sini Ubay sudah mulai paham nih. Oh begitu ya lah. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya paham kalau kalimat fakta dan kalimat fiksi itu berbeda. Nah, kira-kira kalian sudah paham apa belum? Coba nih, nanti angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat fakta? Bab, ayo. Kalimat yang berisi tentang peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, good job. Ayo, siapa lagi yang dimaksud dengan kalimat fiksi? Mbak Koti? Adalah kalimat yang berisi tentang khayalan, fantasi atau pengarang yang tidak bisa terbukti kebenarannya. Good job. Oke. Sekarang Bu Rahmat sebutkan ciri-ciri kalimat fiksi. Yuk, siapa lagi? Mbak Koti lagi. Bersifat imajinatif. Oke, bersifat imajinatif. Hasil imajinasi penulis atau pengarang. Hasil imajinasi penulis dan pengarang. Terus? Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terus? Digunakan penulis karya sastra seperti cerpen, novel, komik, atau fabel. Oke, biasanya digunakan menulis karya sastra seperti novel, komik, dan fabel. Jadi ciri-ciri kalimat fakta yaitu 1. Sesuai kenyataan. 2. Benar-benar terjadi. Yang 3. Bisa dibuktikan kebenarannya. Yang 4. Bersifat objektif atau ya, kalau ciri-ciri kalimat fiksi tadi apa saja? 1. bersifat imajinatif. 2. Terus? Iya, yang 4. Oke, baik. Nah, sekarang di sini
Lala mempunyai tantangan nih untuk Ubay. Ayo kita bantu Ubay memecahkan tantangannya. Nah, di sini Lala mempunyai dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah ayam menyisir bulunya dengan menggunakan sisir rambut. Kalimat yang kedua, ayam adalah hewan peliharaan yang dapat menghasilkan telur. Kita baca dulu tantangannya Lala apa. Dari kedua kalimat tersebut, kira-kira mana yang mengandung kalimat fakta? Mudah, nomor dua. Apa bunyinya nomor dua? Ayam adalah hewan peliharaan yang dapat menghasilkan telur. Jadi kalau yang kalimat pertama termasuk kalimat fiksi. Kenapa kok masuk kalimat fiksi? Iya, karena ayam tidak bisa menyisir bulunya dengan menggunakan sisir rambut. Yang bisa menyisir siapa? Manusia. Seperti kita ini, kita diberikan kelebihan akal yang sempurna, jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin, bisa menyisir, bisa berbelanja, bisa bersekolah, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalian paham sudah? Paham. Bu Rahma punya tantangan nih untuk kalian. Di sini Bu Rahma punya dua video. Nanti kalian tentukan mana video yang mengandung kalimat fakta dan mana video yang mengandung kalimat fiksi. Disimak dulu videonya. Sang angsa ajaib. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang petani sebenarnya. Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumah dia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat diperlihatkan. Kenapa-kenapanya angsa ini hidup sendirian seperti diriku? Aku akan meminta. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat diperlihatkan. Setelah angsa tersebut dibawa pulang, petani segera membuatkannya kandang. Mulai sekarang, kau bisa tinggal di sini, wahaiku. Nanti akan diberikan makanan. Karena hari mulai gelap, sang petani pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, petani pun bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Ketika ia akan memberikan makanan pada angsa, ia terkejut karena melihat adanya sebuah telur emas di dalam kandang angsa tersebut. Wah, telur emas? Ternyata bukan adalah angsa ajaib. Sang petani pun memberitakan niatnya untuk ke sawah dan mengambil telur emas tersebut untuk membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, petani menghampiri penjual emas tersebut. Apakah telur emas ini termasuk ke dalam angsa? Penjual emas pun takjub akan telur emas yang berkilau tersebut. Ini adalah emas murni. Aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sang petani pun mendapatkan uang yang sangat banyak dan pulang dengan perasaan senang. Sejak hari itu, angsa ajaib terus-menerus bertelur menghasilkan telur emas. Namun, petani merasa tidak puas karena telur emas yang dihasilkan hanya sebutir dalam sehari.
Aku harus mencari cara untuk mendapatkan emosi agar aku percaya diri. Aku akan menjadi isi perut saja untuk menguatkan semua pelumas yang ada. Keesokan harinya, petani mengambil sebuah golok untuk menghidupkan angsa ajaib tersebut. Betapa terkejutnya sang petani karena ia tidak melihat adanya telur emas di dalam perut angsa ajaib itu. Sang angsa ajaib pun jangan terlambat. Petani itu hanya terdiam dan merasa serak dan seperti yang senang. Walaupun kehilangan angsa ajaib dan telur emas untuk selamanya. Jadi, sebagai manusia, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan jangan serakah untuk mendapatkan semuanya, karena dia akan merugikan diri sendiri. Oke, baik. Dari cerita sang angsa ajaib tadi dapat disimpulkan bahwasanya sifat petani yang apa? Serakah. Dia ingin cepat kaya dengan cara mendapatkan telur emas sebanyak mungkin. Tapi kenyataannya di dalam perutnya sang angsa tidak ada apanya? Tidak ada telur emasnya. Jadi sang petani tadi menyesal karena sudah melakukan kesalahan. Nah, di sini Bu Rahmat punya video yang kedua. Silakan kalian simak. Selamat malam saudara-saudara belajar bahasa wisata alam sebagai Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara hari itu. Dan waktu bersama Ibu dan Indonesia kawasan wisata alam sebagai Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Deli Serdang. Kalau sungai sebagai banjir tenang, tiba-tiba saja menjadi deras akibat banjir bandang menyapu kawasan wisata tersebut. Setelah beberapa kali terbawa derasnya air, termasuk satu unit mobil yang ikut terbawa air dan mengguyur kawasan tersebut. Oke, baik. Video kedua menceritakan tentang apa? Banjir bandang. Di mana? Di wisata alam Sembahe. Nah, kira-kira dari kedua video tadi, mana ya video yang mengandung kalimat fakta dan mana video yang mengandung kalimat fiksi? Ayo, Fatin. Video yang mengandung kalimat fakta adalah video berita banjir bandang yang ada di kawasan wisata Sembahe di Sumatera Utara. Oke. Video yang mengandung kalimat fiksi adalah video sang angsa ajaib. Oke, betul, good job. Jadi video yang mengandung kalimat fakta tadi video yang berada banjir yang berada di mana? Sembahe, kawasan wisata Sembahe. Terus yang mengandung kalimat fiksi tadi sang angsa ajaib, good job. Nah, sekarang kira-kira apa yang membedakan dari kedua video tadi? Apa tim lagi, ayo. Video banjir bandang di kawasan wisata Sembahe merupakan video yang nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan video sang angsa ajaib merupakan video yang berdasarkan khayalan penulis. Oke, good job. Benar nggak? Kalau tadi yang video yang pertama itu bisa dibuktikan bahwasanya banjir bandang terjadi di mana? Di Sembahe, kawasan wisata Sembahe. Sedangkan yang sang angsa ajaib tadi merupakan apa? Fiksi, karena di situ menceritakan tentang angsa yang bertelur emas. Sekarang kira-kira mungkin nggak di dunia nyata ini ada angsa yang bertelur emas? Tidak.
itu bisa bertelur apa? Putih. Putih seperti telur ayam. Kita bisa mengkonsumsinya. Kalau emas kita bisa menjualnya, tidak bisa mengkonsumsi. Jadi dari video tadi sang angsa ajaib tadi termasuk video yang mengandung kalimat fiksi berdasarkan khayalan penulis. Yang kedua tadi yaitu menceritakan tentang apa? Banjir bandang. Kira-kira kita di lingkungan kita bisa nggak terjadi banjir bandang? Bisa? Bisa. Kalau apa, Nak? Karena jika lingkungan kita kotor, maka lingkungan kita akan bisa terkena banjir. iya, kalau lingkungan kita kotor, maka lingkungan kita bisa terkena dampak banjir seperti di Sembahe, Sumatera Utara. Oke, baik. Kalian bisa menguraikan mana video yang mengandung kalimat fakta, mana video yang mengandung kalimat fiksi. Setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok nanti kalian harus melaksanakan dengan sekompak mungkin. Terus harus bekerja sama dengan kelompoknya. Tapi sebelum kita diskusi kelompok, ayo kita ice breaking dulu. Semuanya hadap berdiri. Silakan berdiri, Nak. Oke, kita ice breaking dulu biar kita tidak jenuh, biar kita tidak lemas, kita lebih semangat. Oke, siap? Siap? Tahu gerakan Aran Sansan nggak? Tahu? Tahu, oke ya semuanya. 1, 2, 3. Sebentar. Ayo. Lihat gerakannya. Ayo. Go faster. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, nah sekarang ayo kita diskusi kelompok. Jadi untuk kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya ini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Oke. Nah, di sini Bu Rama memiliki 3 LKPD. LKPD ini untuk yang pertama, nah ini LKPD 1 untuk kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nanti di sini Bu Rahma mempunyai atau memberikan kalian benda konkret yang mana nanti kalian bisa
mengkategorikan, di situ ada kalimatnya. Ada kalimat yang mengandung kalimat fakta dan ada kalimat yang mengandung kalimat fiksi. Jadi nanti kalian bisa mengkategorikan mana kalimat fakta dan mana kalimat fiksi berdasarkan media benda konkret tersebut. Oke? Jadi nanti dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Ini kelompok 1. Maaf. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Untuk kelompok 3 ini medianya. Kelompok 2 ini masuk kelompok 3. Yang kelompok 1 sebentar. Oh lagi. Ini yang kelompok 1. Bahannya yang dibutuhkan apa? Yang kelompok 1, bahan yang dibutuhkan apa? Lem sama gunting enggak? Enggak, kartu kuartet itu yang di bawah. Spidol. Ini kelompok 2 membutuhkan apa? Gunting, lem, lembar kalimat tadi, yang itu. Terus guntingnya ini nanti bab untuk kesimpulan. Ini lem juga. Oh yang ini nggak butuh lem, yang ini. Yang belum dapat spidol, kelompok ini sudah ada. Kelompok 3 sudah dapat. Sudah semua. Ini bukan ditempel, itu nah apa namanya, kamu potong ya, dipotongi, dibagi menjadi 2 biar dibantu sama temennya. Nanti kamu kelompokkan sesuai dengan kantong ajaib yang ada di situ. Oke, Bu Rama kasih waktu 10 menit ya, cukup. Yang lainnya membantu untuk menempel, nak. Kalau sudah dikelompokkan dibantu menempel. Oke, mana yang mengandung kalimat fakta dan mana yang mengandung kalimat fiksi. Ayo bekerja kelompok, oke? Yang mana? Ya, mana dimasukkan di situ, di kantong situ. Iya. Berarti Ya. Dibantu nak, dibantu atau nggak apa-apa, nggak ada gunting. Ini nggak ada. Tadi tak kasih 2 di situ. 1. Di sini ada berapa? 2. Bentar. Gunting. Ada yang kesulitan? Kesimpulan yang ya, nanti kesimpulannya ditulis di situ. Ya. Ya, ayo dibantu nak, dibantu menempelkan. Apa? Iya, dipotong. Gunting. Ya, langsung dipotong.
Kesimpulan. Guntingnya tadi mana? Ada gunting nggak? Enggak. Ada. Udah, sebenarnya enggak. Ya, nanti ini kamu potong, terus kamu kategorikan mana yang kalimat yang mengandung fakta dan mana kalimat yang mengandung fiksi. Terus dimasukkan ke kantongnya ya, kantong ajaib itu. Ya, dipotong. Oh, ini kesimpulan. Iya, kesimpulannya yang. Gimana penempelnya? Hah? Ini nanti ditempelnya gini loh. Oh, gini. Ini Fakta dulu. Kesimpulannya yang ini nanti kamu simpulkan. Ya, nanti ini kesimpulannya kamu tulis di sini ya. Ya, fakta fiksi dulu. Langsung nempel dulu, fakta fiksinya langsung ditempel di sini. Yang fakta di atas atau fiksinya yang fiksi di atas terserah kamu. Langsung ditempel. Ini sebenarnya tak aneh. Tempel di sini ya, berarti dua sini. Oke. Kalau tengah-tengah di sini nggak apa-apa. Ini kalimatnya ini. Nah, kalian tentukan. Ini termasuk teks apa yang ada di paragraf ini. Ditentukan dulu, ditulis. Pak Kodim boleh, terus yang lainnya boleh bantu memotong gitu. Kesimpulannya kamu nanti ditulis di bawah situ ya. Tulis kesimpulannya, nanti kalian presentasikan di depan, ya. Ya, ayo tentukan dulu lah. Boleh dibantuin ya temennya. Masuk. Ini masuk kalimat apa? Loh. Ini loh, masuk mana? Langsung dimasukkan nggak apa-apa. Ini dibantu temennya. Kamu masukkan, nanti dimasukkan ke sini di ini. Dilihat. Ke atas, ya cukup ya. Terus lagi cari lagi kalimatnya yang masuk fiksi dulu, jangan ditempel dulu yang fakta biar cukup nanti. Yang fiksi yang cari dulu. Halo, nggak apa-apa, harus nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, tulis ya.
Fakta. Iya. Nanti di. Ini apa? Fakta apa fiksi? Dibaca dulu kalimatnya. Fiksi. Iya fakta. Enggak apa-apa, wes enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Duh, mana tadi yang kamu tambah yang masukkan? Jangan ini dihadapkan ke atas ini. Nah, dimasukkan dihadapkan ke atas. Gitu. Ini yang ini ditarik lagi. Dibantuin ini nih, tentukan bisa. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, tunggu sebentar. Habis itu kita ke presentasi. Nanti Nanda atau siapa ini pegang ini, nanti Mbak Farah, nanti Farah nanti yang mempresentasikan ya. Tidak termasuk. Ayo dong, ini ditentukan mana ini? Kita masuk kalimat fakta apa fiksi? Fakta. Dan tulis, kita pakai ini spidol. Ya, tulis. Nah, ini tulis nah. Ini lagi sini teksnya nih. Itu. Terus, saya baru-baru kenalin tak bisa. Fakta apa fiksi? Ya, ini sudah betul fakta. Ayo ditentukan. Asal singkatan dari. Ayo. Ya sudah? Belum? Sudah. Ini sudah ditempelkan, sudah. Ada apa? Udah, ya lanjut. Fakta. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Belum. Mengalami kesulitan atau bukan? Enggak apa-apa.
Bisa desolasi dipakai solasi tadi, desolasi. Oh iya, jam solasi nak. Ya, desolasi saja nggak apa-apa. Ini apa? Oke, taruh situ. Akan membuat kesimpulannya. Waktunya kurang 5 menit, ayo. Ya, nggak apa-apa. Sudah? Oke, sudah semuanya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sekarang kita presentasikan. Sebelumnya akan Bu Rahma acak dulu, dilihat di proyektor. Kalian lihat, nanti kelompok mana dulu yang akan maju ke depan untuk presentasi. Kelompok 1. Oke. Sebentar, selanjutnya nanti setelah ini kelompok 1. Oh, masih kelompok 1, sebentar. Sebentar ya. Bentar. Kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Di situ nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan nak ya. Kami dari kelompok 1 yang bernama Benjerot akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil kerja kelompok 1 dapat dikategorikan 2 kalimat yang terkandung dalam kartu yaitu kalimat fakta dan kalimat fiksi. Untuk kalimat fakta ada 8 kartu yang mengandung kalimat fakta yaitu 1. Setiap hari Senin siswa SDN Pecahan 2 melaksanakan upacara bendera. 2. Pak Anton sedang mengikuti lomba balap sepeda. 3. Suara petir itu sangat menggelegar. 4. Akibat tanah longsor rumah warga menjadi rusak. 5. Kambing-kambing itu sedang makan rumput di lapangan. 6. Ayam betina itu berkembang biak
dengan cara bertelur. 7. Setiap pagi matahari terbit dari timur. 8. Kue donat itu manis sekali. Untuk kalimat fiksi ada 9 kartu yang mengandung kalimat fiksi, yaitu 1. Awan dan matahari itu tersenyum padaku. 2. Kelinci itu sedang main golf. 3. Buaya yang terbang seperti superhero. 4. Bayi mungil itu sedang tidur di awan. 5. Angsa itu mengeluarkan telur emas. 6. Awan itu sedang menangis di siang hari. 7. Tikus yang tampan dan gigih. 8. Tiang yang baik itu selalu membantuku. 9. Jojo si jerapah yang suka menolong. Baik, Mbak Farah. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Farah. Ayo, siapa yang mau menanggapi dari presentasinya Mbak Farah? Oh, Mbak Kotin, silakan. Perkenalkan, nama saya Kotin dari kelompok 3. Saya ingin bertanya terkait presentasi yang sudah dikeluarkan oleh kelompok 1. Pertanyaan, menurut pengamatan saya, mengapa air betina berkembang biak dengan cara bertelur? Itu dikategorikan kalimat fakta. Ya. Terus? Sudah? Sedangkan angsa itu mengeluarkan telur emas dikategorikan ke dalam kalimat fiksi. Oke, baik, silakan ditanggapi Mbak Farah. Baik, terima kasih Kotim atas pertanyaannya. Sekarang akan saya jawab. Kenapa ayam betina berkembang biak dengan bertelur? Kami kategorikan kalimat fakta karena berdasarkan kehidupan nyata ayam betina memang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan kenapa angsa itu mengeluarkan telur emas? Kami kategorikan dalam kalimat fiksi karena di dunia nyata angsa tidak ada yang bertelur emas. Baik, terima kasih Mbak Farah. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Farah dan Mbak Kotin. Silakan duduk. Nah, selanjutnya tadi kelompok berapa ya? Kelompok 2. Silakan. Ya. Ayo Mbak Salwa ikut maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama Syanti Janti. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil kerja kelompok 2, kami akan mengkategorikan beberapa kalimat ke dalam kantong fakta dan kantong fiksi. Untuk kalimat yang ada di kantong fakta ada 4 kalimat, yaitu 1. Bapak Jokowi adalah Presiden Negara Indonesia. 2. Ketika hujan turun udara sangat dingin. 3. Singa adalah hewan pemakan daging. 4. Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Sedangkan untuk kalimat yang ada di kantong fiksi ada 5 kalimat. 1. Wajahnya bersinar seperti rembulan. 2. Serigala berpakaian rapi dan berjalan dengan menggunakan 2 kaki. 3. Domba-domba itu duduk dengan rapi menunggu makanan tersaji. 4. Peri-peri itu sedang bermain di taman kota. 5. Beruang itu menari dengan indah. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya siapa kelompok yang mau menanggapi? Ayo Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Farah dari kelompok 1. Saya ingin bertanya terkait presentasi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Mohon maaf sebelumnya, bagaimana cara kita membedakan antara kalimat fakta dan kalimat fiksi sebuah teks? Baik, terima kasih Mbak Dewi Farah atas pertanyaannya. Sekarang saya akan jawab bagaimana cara kita membedakan antara kalimat fakta dan kalimat fiksi dalam sebuah teks, yaitu dengan cara membedakan kalimat berdasarkan sesuatu yang benar-benar terjadi atau nyata dan kalimat berdasarkan imajinasi atau tidak nyata. Sudah? Oke. Baik, terima kasih Mbak Afif atas penjelasannya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan kepada teman kita kelompok 2 dan Mbak Dewa.
Silakan duduk nak. Oke. Selanjutnya kelompok 3 yang maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama Rejabol akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil kerja kelompok 3, di sini ada 8 cuplikan teks bacaan. Setelah kami membaca keseluruhan teks tersebut, maka dapat dikategorikan ada 4 cuplikan teks bacaan yang mengandung kalimat fakta dan 4 cuplikan yang mengandung kalimat fiksi. 4 teks yang mengandung kalimat fakta antara lain adalah: 1. Cuplikan teks berisi tentang aplikasi Instagram dan juga fungsinya. 2. Teks yang kedua berisi organisasi ASEAN. 3. Teks ketiga berisi tumbuhan dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. 4. Teks keempat berisi Indonesia terdiri dari 5 kepulauan. 4 teks yang mengandung kalimat fiksi antara lain adalah: bercerita tentang Abu Nawas yang akan terbang. 2. Menceritakan tentang malas si kuala memulainya hari dengan kacau. 3. Teks ketiga berisi Poni si kuda kecil yang suka membantu ibunya. 4. Teks keempat berisi Nano ketakutan karena tersesat di dalam batang pohon kenari. Oke, sudah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa yang mau menanggapi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif dari kelompok 2. Saya ingin bertanya terkait presentasi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Menurut Anda, kalimat mana yang menyampaikan informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan berikan contohnya. Baik, terima kasih Afif atas pertanyaannya. Sekarang akan saya jawab kalimat yang menyampaikan informasi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Salah satunya adalah kalimat yang terdapat pada cuplikan teks yang berisi tentang aplikasi Instagram. Yang mana aplikasi Instagram ini pasti teman-teman juga pernah mengaksesnya, atau bahkan sudah ada yang mempunyai akun Instagram. Maka teks bacaan yang berisi tentang aplikasi Instagram sudah terbukti kebenarannya. Oke, terima kasih Mbak Kotin. Gimana Mbak? Baik, terima kasih Mbak. Oh iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dan teman kita, Bapi. Silakan duduk. Oke. Oke, baik. Kita tadi sudah melakukan penguraian melalui video dan juga PowerPoint, menguraikan mana yang termasuk kalimat fakta dan mana yang masuk ke kalimat fiksi. Yang kedua, kalian tadi sudah berdiskusi, dapat mengkategorikan beberapa contoh kalimat ke dalam kalimat fakta dan kalimat fiksi. Terus tadi kalian juga sudah melakukan presentasi dan dapat menyimpulkan isi dari diskusi yang kalian dapatkan tadi ya. Mana yang mengandung kalimat fakta dan mana yang mengandung kalimat fiksi. Kira-kira dari hasil diskusi dan presentasi tadi, apakah kalian merasa kesulitan? Apakah kalian semuanya bisa? Ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang sebelum kita menginjak ke berikutnya, ayo kita bikin dulu. Nanti ikuti dari Bu Rahma ya. Berdiri dulu. Ayo berdiri. Berdiri dulu. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau
suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Oke, baik. Hari ini kita sudah silahkan duduk kembali. Oke, sudah. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa, Nak? Tentang kalimat fakta dan kalimat fiksi. Tentang kalimat fakta dan kalimat fiksi. Apa yang dimaksud dengan kalimat fakta? Berisi kenyataan dan dapat dibuktikan. Ya, berisi kenyataan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang dimaksud dengan kalimat fiksi tadi apa? Ayo, kalimat fiksi apa tadi? Fiksi adalah kalimat yang berisi tentang khayalan penulis atau pengarang yang tidak bisa terbukti kebenarannya. Iya, kalimat yang berisi tentang khayalan dan tidak dapat terbukti kebenarannya. Coba nih, Bu Rahma pengen tahu ada yang bisa memberikan contoh kalimat fiksi. Ayo, Mbak Kopi. Yuk. Kucing itu menari dengan indah. Kucing itu menari dengan indah. Good job, Mbak Kotim. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh kalimat fiksi? Mbak Farah? Angin-angin sedang bercakapan. Good job. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan contoh kalimat fakta? Ayo ngain, jangan Mbak Farah terus. Mbak Afif. Kucing suka makan ikan. Oh, sama seperti tadi ya. Kucing suka makan ikan. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh kalimat fakta? Yuk. Yang memberikan? Ayo Mbak Cika. Ikan hidup di air. Ikan hidup di air. Good job. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, kalian sudah paham. Sekarang silahkan kalian keluarkan handphone dan Chromebook-nya. Kita akan melakukan evaluasi. Tapi sebelumnya, apakah ada yang perlu ditanyakan terkait materi? Tidak ada. Semuanya paham? Oke, silakan dikeluarkan Chromebook-nya dan handphonenya. Silakan, sudah, Mbak? Tadi. Tunggu dulu. Masuk ke Google. Ya, tunggu dulu. Nah, ini nanti passwordnya pucangan 2. Langsung pakai ini ya, nggak apa-apa. Pucangan 2. Ya, pucangan 2. Ini sudah masuk, tunggu dulu. Ini sudah masuk. Yang kamu sudah masuk, tunggu dulu ya. Nah, Chrome. Ini. Tambah. Ya, Bu. Penelusuran ini loh. Nah, nanti bentar ya, tunggu dulu. Pucangan 2. Ya, enter. Bisa masuk nggak? Dah, Chrome. Sudah? Chrome. Nah, ini, sekarang ini. Sudah? Ya, sebentar ya. Bu Rahma tak buka dulu. Google, Nak. Di Google. Masuk Google. Nah, tunggu dulu. Sudah, silakan kalian di Google masuk ya Quizizz. Sebentar. Quizizz. Bentar ya, sebentar. Bentar, ini loh. Lihat di sini nanti. Bentar ya. Oke, join myquizizz.com. Joinmyquizizz.com. Ketik joinmyquizizz.com. Oke, join. Sini.
Iya, join myquizzes. Itu tulis itu, join myquizzes.com. Join myquizzes.com. Ketik join myquizzes.com kalau sudah. Bentar. Join myquizzes.com itu loh. Sudah. Ini loh. Sudah. Sebentar. Menunggu peserta dulu masuk. Sudah? Ya, join yang atas. Silakan masukkan kodenya. Masukkan kodenya. Sudah? Join. Nah, join. Namamu. Kalau sudah join, klik join. Sudah, klik join. Ya, klik ya. Join dulu, masuk dulu. Sudah. Terus tulis nama. Sudah? Kodenya 177 itu. 1177. Ya, 1177. Satu sudah. Iya. Benar. 117768. Yang sudah siapa deh yang tangan yang sudah? 6 peserta. Ayo kurang, ayo join. Ayo lagi 7. Ayo belum, masih ada yang belum masuk. Itu lah di 68 join. Namamu. Nama kamu. Namanya. Salah. Ya sudah. Ayo pilih, ikuti. Sudah? Ya. Sudah masuk semuanya? Sudah. Salwa masih bingung. Sudah masuk Salwa, ya. Sudah ya. Oke, sudah. Kita mulai. Silakan dikerjakan.
Sudah? Sudah ya? Sudah apa belum? Melihat tiga. Sudah, Anda sudah. Melihat tiga. Melihat empat. Oke. Dah. Tepuk tangan untuk Bang Kopi, Bang. Yang kedua, Mbak Tasya Afif. Yang ketiga, Mbak Jevara Angelita. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke, baik. Sudah, silakan kalian tutup. Sekarang kita Oke, dari pembelajaran hari ini yang sudah kita lalui, nanti kalian tuliskan perasaan kalian di sini. Kalian tuliskan apakah kalian senang apa enggak, kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian tempelkan di situ, oke? Ini silakan. Nanti ditempelkan di papan refleksi yang ada di depan yang sudah disediakan sama Bu Rahma. Bisa. Sudah? Kalau sudah silakan. Kalau sudah silakan maju ke depan, ditempelkan di papan refleksi sana. Tapi sudah. Ayo sekali lagi ya, sudah silakan. Ayo silakan langsung ditempelkan di papan refleksi. Oke. Oke, sudah. Ayo silakan ditempelkan Anda. Ditempel nak. Oke. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Ayo siapa yang belum? Siapa yang belum? Sudah semuanya? Sudah semua? Oke, baik.
Silakan, sudah? Oke. Halo. 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 Nah, terima kasih atas perasaannya hari ini. Semuanya bahagia. Semuanya senang ya pelajaran hari ini ya? Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mengidentifikasi sebuah ide pokok dalam suatu paragraf. Jadi besok kita pertemuan lagi akan belajar tentang ide pokok dalam sebuah paragraf. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oke? Amin. Ayo silakan kita sebelum menutup, ayo kita. Tapi tadi sebelumnya untuk hasil karya kalian berdasarkan hasil diskusi tadi silakan ditempel di depan situ. Di situ ada tempat paku, di situ disediakan sama Bu Rahma, silakan kalian tempelkan di depan. Ditempel di situ nak. Sesuai dengan kelompoknya. Nah untuk kelompok 3. Ya. Oh enggak apa-apa, sudah. Iya, di situ. Sudah? Oke, baik. Sampun nggih. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya ayo kita berdoa terlebih dahulu, Mbak Hafiz. Boleh dipimpin, Nak? Semuanya. Sudah siap Kak, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Mbak Hafiz, silakan duduk. Oke. Sebelumnya kita tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Oke, baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya tadi selama pembelajaran Bu Rahma ada salah kata. Bu Rahma tutup pelajaran hari ini. Boleh